Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi mithl hadhihi al-mahafil ala sama' syama'il al-Mustafa Muhammad. وشرفنا وإياكم بالانتماء إلى النبي أحمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di siang hari ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Tidaklah kita berkumpul di siang hari ini kecuali mengikuti Al-Quranul Karim yang Allah mensifati sifat orang-orang mukmin. Mereka selalu mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang beriman, mereka mengatakan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Wa la taj'al, dan jangan engkau jadikan ya Allah ghillan lilladzina amanu, kecemburuan, iri, dengki kepada orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Dalam ayat inilah, dengan dasar ayat inilah kita berkumpul bersama-sama mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ayat tersebut, menjadikannya umum untuk siapa saja. Sifat orang-orang yang beriman kepada Allah mendoakan saudaranya. Allah tidak mengatakan Rabbana ighfir lana wa li abaina, ya Allah ampunilah kami dan orang tua kami. Allah tidak mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ajdadina, ya Allah ampunilah kami dan kakek-kakek kami. Tidak, Allah mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Siapa saudara kita ma'asyiral muslimin? Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dengan demikian kita paham bahwa orang-orang yang tidak mau berkumpul mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keimanan menandakan bahwa mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al, dan jangan engkau jadikan kami ya Allah, jangan engkau jadikan kami ya Allah fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasud. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghindari penyakit tersebut. Mereka selalu mengakui keutamaan orang-orang sebelum mereka. Mereka mengakui keutamaan para sahabat Nabi Muhammad. Mereka
hati mereka tidak ada penyakit iri, ma'asyiral muslimin. Ini bunyi ayat tersebut. Mafhum dari apa yang difahami dari ayat tersebut, bahwasanya orang yang tidak beriman tidak akan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dahulu, tidak akan mendoakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan iman, sehingga mereka mengatakan perkara ini adalah bid'ah, perkara ini adalah syirik. Wahai saudaraku, kalian orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian faham, kalian membaca Al-Quran, kemana ayat tersebut di mata kalian? Katakan kepada mereka-mereka yang mengingkari mendoakan orang-orang yang meninggal mendahulu kita dalam keimanan, katakan kepada mereka, tama'un, perhatikan dalam Al-Quran, kenali makna demi makna dalam setiap ayat dalam Al-Quran. Jangan mengatakan semua kullu bid'atin dalalah, semua hal dikaitkan dengan hadis tersebut. Sungguh hinanya agama kita kalau cuma memiliki hadis itu, ma'asyiral muslimin. Ini adalah ayat yang umum untuk setiap manusia. Dalam ilmu usul, dalam ilmu ulumul Quran, di sana ada ayat yang umum, ada yang mukhassis, ada ijmali, ada mukhassis. Dan mukhassis ini tidak harus datangnya dari Al-Quran juga, akan tetapi mukhassis ataupun takhsis dari ayat tersebut, pengkhususan dari ayat tersebut mungkin saja keluar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentakhsis ayat tersebut dengan sabda beliau, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, jika meninggal anak Adam maka terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Bukan berarti selain 3 perkara ini tidak diterima oleh Allah, karena Allah telah dengan jelas mengatakan umumil ayat, umumnya ayat tersebut untuk setiap orang. Siapa saja yang ingin mendoakan orang-orang yang beriman sebelum mereka, mereka lah orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ini adalah khusus dan lebih konkret, lebih baik, lebih utama daripada umum ayat tersebut. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Dan alhamdulillah tadi kita dengar dari Al-Habib Ali bahwa Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf telah membangun. Berkat beliau telah terbangun Masjid An-Nur. Berapa banyak mereka orang-orang saleh sebelum kita berlomba-lomba untuk membuat amal jariyah, membuat masjid, membuat madrasah, membuat tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan itu karena faham dengan Al-Quran, karena faham dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, sesungguhnya kami akan membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia, wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah mencatat apa yang mereka perbuat. Tapi Allah tidak stop ayatnya di situ. Bukan amal yang kita perbuat saat di dunia saja yang Allah telah akan ganjarkan kita di yaumil qiyamah. Akan tapi Allah juga mengatakan wa atharahum, dan bekas mereka. Bekas mereka di antaranya amalun jari, di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya kita berkumpul dalam hari ini, saat ini, di siang hari ini, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh beruntung Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf memiliki anak seperti Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kaf, karena beliau mengumpulkan kita, membacakan doa untuk kedua orang tuanya. Beruntung Al-Habib
Habib Hasan bin Abdurrahman. Tinggal bagaimana kita mendidik anak cucu kita supaya mereka bisa meneruskan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sekarang sudah mulai dirobek-robek dari sana sini, ma'asyiral muslimin. Dan kita umat Islam bisanya hanya menonton. Kita umat Islam tidak mau mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikemanakan kita kelak, ma'asyiral muslimin? Bagaimana nasib anak cucu kita kelak di akhir zaman yang pastinya lebih bejat daripada zaman kita? Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita dengan sabda beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allimu auladakum thalathu khisal." Ajarkan anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian. Ajarkan mereka mencintai Nabi Muhammad. Ajarkan mereka mengenal sejarah Nabi Muhammad. Ajarkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ajarkan mereka untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal Rasulullah? Apa yang kita ceritakan saat mereka ingin tidur? Apakah kita menceritakan dongeng kancil ataupun yang lainnya? Atau kita menceritakan sejarah baginda besar Nabi Muhammad? Sehingga tertanam di anak tersebut tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hubbi ahli baitih. Ajarkan mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di Banjar banyak para muhibbi, para pecinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perhatikan, cinta bukan dengan memberi uang, cinta bukan memberikan tempat, cinta bukan demikian, ma'asyiral muslimin. Uang, hadiah, fasilitas itu hanya jembatan menuju cinta. Namun jika kita telah mencintai seseorang, bukti terbesar dari cinta adalah menasehati orang tersebut. Jika ada ahlul bait kurang tepat dalam langkahnya, nasihati mereka dengan penuh kelembutan, dengan penuh adab. Jangan mengkucilkan mereka. Ahlul bait Nabi Muhammad, para habaib juga manusia seperti kita, melainkan mereka mendapatkan keistimewaan menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita mencaci maki ahlul bait karena perbuatannya, karena dengan kita mencaci mereka berarti kita mencaci baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga baru disuruh oleh Nabi Muhammad, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak kalian membaca Al-Quran, faham tentang Al-Quran. Karena seseorang yang mempelajari Al-Quran tidak memiliki sifat cinta kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, maka Al-Quran yang dia bawa adalah faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa itrati ahli baiti." Aku titipkan, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat. Kitab Allah dan keluargaku, kata Nabi Muhammad. Di riwayat lain, kitab Allah wa sunnati. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi ridwanullah, hadis mana yang lebih tepat? Kitab Allah wa itrati atau kitab Allah wa sunnati? Beliau menjawab dua-duanya benar. Karena kita tidak akan mengenal sunnah Nabi Muhammad kecuali dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Dan keduanya, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad atau sunnah Nabi Muhammad, tidak akan dipisahkan sampai aku, kata Nabi Muhammad, membagikan telaga Haud, air telaga Haud, yang mana setiap orang yang meminum air tersebut tidak akan haus selamanya,
memastikan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah. Namun hati-hati dengan faham-faham yang mengatasnamakan ahlu baitin Nabi Muhammad. Hati-hati dengan faham-faham yang mengatasnamakan mengikuti Al-Quran dan hadis, karena mereka bisa-bisa mengeluarkan kita dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang semua para ulama kita, baik Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dan semua para ulama baik dari kalangan ahlu baitin Nabi Muhammad ataupun dari kalangan ajam, mereka semua mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengikutinya dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan bukan dengan nafsu ma'asyiral muslimin. Semoga perkumpulan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir kita merubah lidah kita dari yang tadinya suka menggunjing orang menjadi senang berzikir kepada Allah. Yang tadinya telinga ini senang dengan mendengar gosip, insya Allah disenangkan oleh Allah pendengaran kita untuk mendengarkan Al-Quran. Dan semoga hati kita dibebaskan dari sifat iri, sifat hasud, sifat dengki kepada para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Habib Hasan bin Abdul Rahman beserta istri beliau dan juga putra beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburan mereka rawdah min riyadil jannah, dan diangkat dan dikumpulkan mereka bersama kakek mereka baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kakek nenek beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan yang mudah-mudahan kita doakan kepada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kaf, semoga Allah memberkahi ilmu beliau, menjadikan bisa mendidik kita sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Al-Habib Hadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau, mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga segenap para habaib dan kiai lainnya, dan juga gubernur kita yang hadir di tengah-tengah kita, semoga kehadiran beliau untuk Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la matrudan wa la ma'zuman wa la mahruman wa la ma'zuma. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.